Ki Ganjar Pranowo. Zaman penjajahan dulu, ada seorang pribumi bernama Suwardi. Kelak kemudian hari, ia dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara, sang pahlawan yang juga dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Sekolah Taman Siswa di Yogyakarta adalah bukti perjuangannya di bidang pendidikan. Ia perjuangkan pendidikan anak bangsa di tengah penindasan dan hegemoni politik penjajahan Belanda yang menyengsarakan. Kini, ada tokoh lain yang tak kalah hebat darinya. Namanya Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Melihat perjuangan dan kiprahnya di dunia pendidikan saat ini, pria berambut putih ini layak kita panggil sebagai Ki Ganjar Pranowo, sang pejuang pendidikan masa kini titisan Ki Hajar Dewantara. Tak berlebihan saya menyandikan Ganjar dengan Ki Hajar Dewantara. Bagi saya, keduanya adalah bapak pendidikan nasional di masa dan bentuk perjuangan yang sedikit berbeda. Dulu, Ki Hajar Dewantara berjuang di bidang pendidikan dengan mendirikan Sekolah Taman Siswa Yogyakarta, sebuah sekolah yang menampung anak-anak pribumi miskin agar mendapatkan pendidikan layak. Waktu itu, hanya segelintir anak pribumi yang bisa mengenyam pendidikan formal. Kalau tak ada uang atau orang tuanya tak ada kedekatan dengan kompeni, mustahil bagi mereka bisa sekolah. Sekarang Ganjar juga sama. Ia getol memperjuangkan anak miskin agar mendapatkan haknya di bidang pendidikan. Kalau dulu orang miskin yang diperjuangkan Ki Hajar Dewantara karena dijajah Belanda, kini Ganjar memperjuangkan orang yang miskin yang dijajah para kapitalis dunia. Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah taman siswa. Sementara Ganjar, ia juga mendirikan sebuah sekolah gratis untuk anak-anak miskin. Namanya SMK Jateng. SMK Jateng yang dibuat Ganjar ini berkonsep boarding school. Syarat bisa masuk sekolah itu bukan pintar, bukan anak orang kaya atau anak pejabat. Tapi yang bisa masuk sekolah itu hanya satu golongan, miskin. Asal dia dari keluarga miskin, siapapun bisa mendapat pendidikan di SMK Jateng secara gratis sampai lulus. Selama belajar, siswa SMK Jateng mendapatkan fasilitas plus. Mereka bisa tinggal di asrama gratis, makan gratis, SPP gratis, seragam gratis, sampai buku dan tas sepatu juga gratis. Tak sepeser pun biaya yang mereka keluarkan untuk sekolah di tempat itu. Semuanya gratis karena biayanya ditanggung pemerintah. Sudah ada 3 SMK Jateng yang dibangun Ganjar, di antaranya di Semarang, Purbalingga, dan Pati. Ganjar bahkan akan terus menambahkan jumlahnya. Di daerah-daerah miskin yang ada di Jawa Tengah, kalau tidak salah, 15 SMK Jateng akan dibangun Ganjar. Tak hanya bangunan fisik dan fasilitasnya yang wah, Ganjar juga membuat kurikulum khusus di sekolah itu. Industri-industri besar ia gandeng, agar kurikulum yang diajarkan ke siswa bisa matching. Program magang dibuat, bahkan dengan industri besar dari berbagai dunia. Ada Jepang, Korea, Cina, dan beberapa negara besar lainnya. Kini sekolah itu sudah meluluskan ribuan siswa. Keahlian yang dimiliki membuat mereka sudah bekerja di berbagai sektor dengan penghasilan luar biasa besarnya. Belum lama lulus saja, banyak di antara lulusan SMK Jateng itu sudah jadi kebanggaan keluarga. Mereka mampu mengangkat ekonomi keluarga dari yang semula terpuruk menjadi sejahtera. Tak hanya di SMK Jateng, Ganjar juga menggratiskan semua SPP bagi siswa SMA Negeri Sederajat di Jateng. Kebijakan itu ia mulai sejak 2020 lalu. Bagi siswa yang sekolah swasta, ia gelontorkan dana BOS dan beasiswa yang cukup besar. Tahun 2022 saja, total BOS yang digelontorkan Ganjar ke siswa sekolah-sekolah swasta di Jateng mencapai 194,4 miliar. Bukan hanya untuk siswa saja, perjuangan Ganjar di bidang pendidikan juga menyasar ke guru dan tenaga pengajar. Salah satu yang fenomenal adalah Ganjar menyetarakan semua gaji guru honorer SMA sederajat di Jateng setara dengan UMR daerah masing-masing.
Kebijakan ini bak oase di gurun pasir bagi guru honorer yang nasibnya selalu horor. Bayangkan saja, honorer di kota Semarang kini bisa bergaji 2,8 juta rupiah per bulan. Tahun-tahun sebelumnya, banyak yang gajian hanya 300 ribu. Atau ada juga yang bahkan nggak gajian. Di Jateng juga ada yang namanya sekolah virtual. Program ini digagas Ganjar saat pandemi melanda. Melihat banyak anak-anak bisa sekolah di rumah dengan teknologi, maka ia membuat sekolah khusus dengan metode belajar yang sama. Sekolah virtual ia dedikasikan untuk anak-anak yang putus sekolah. Mereka yang harus bekerja membantu orang tua di sawah, menjadi asisten rumah tangga, sudah berkeluarga bahkan yang menjadi diaspora di luar negeri. Semua tetap bisa melanjutkan sekolah dengan program sekolah virtual Ganjar ini. Peserta didik sekolah virtual itu diberi handphone atau laptop oleh Ganjar. Mereka belajar di waktu senggang setiap hari di tempatnya masing-masing. Guru memberikan pengejaran dan pemantauan dengan sistem daring. Setelah lulus, mereka bisa mendapatkan ijazah setara dengan siswa sekolah formal lainnya. Masih banyak lagi perjuangan Ganjar di dunia pendidikan, termasuk soal kurikulum. Hanya Jawa Tengah yang membuat kurikulum anti korupsi dan kurikulum anti radikalisme bagi siswa di sekolah. Kurikulum itu dibuat Ganjar untuk menyiapkan generasi bangsa yang hebat, cerdas, dan berintegritas. Ganjar ingin menyiapkan anak-anak muda yang pandai secara intelektual, emosional sekaligus spiritual. Anak-anak yang anti korupsi dan anti pada semua pemahaman radikalisme serta intoleransi. Banyak yang tidak tahu dengan kiprah Ganjar di bidang pendidikan ini. Makanya, tak sedikit orang nyinyir dan menyebutnya gubernur tak berprestasi. Memang kiprah Ganjar ini tak bisa menggantikan sosok Ki Hajar Dewantara. Tapi melihat semangatnya memperjuangkan pendidikan, ia pantas dipanggil Ki Ganjar Pranowo. Tokoh pejuang pendidikan yang menyiapkan generasi emas di masa yang akan datang.